Karena perencanaan itu kan akan ujung-ujungnya kan duit ya. Benar. Jadi kita mesti tahu tuh, mesti berhenti di mana aja, tempat makannya kita punya duit berapa, makannya di mana, tinggalnya di mana gitu. Jadi mau kemana-kemana itu pasti. Halo teman Man U di rumah, kembali lagi sama Rangga dan kali ini Rangga pengen bahas pertouringan nih. Tapi kita di studio aja karena masih dalam situasi PPKM nih. Tapi buat teman-teman di rumah yang penasaran, Rangga bakal kedatangan siapa sih? Narasumbernya siapa sih? Yang jelas bukan cowok. Rangga nggak pengen kalau narasumber Rangga cowok. Jadi Rangga bakal ngedatengin cewek cantik yang hobi touring, hobi ngejelajah Indonesia pakai motor. Kece nggak? Oke, sebelum Rangga lanjut, Rangga pengen ngejelasin ke teman-teman di rumah bahwa konten ini sudah melewati prevention yang ketat banget. Jadi kita bebas buka masker di sini. So, nggak perlu ada kekhawatiran teman-teman. Oke, sekarang langsung aja yuk Rangga sambut Mbak Giselle. Halo Mbak. Sehat Mbak? Sehat. Mbak Giselle, kita mau ngobrolin tentang dunia lo nih Mbak. Pasti teman-teman di rumah nih penasaran. Seorang Mbak Giselle, perempuan, senang touring dan jalan-jalan keliling Indonesia, ngukur jalan tuh. Kok lu bisa sih Mbak suka kayak gitu? Kok bisa ya? Iya. Ya pertanyaannya itu kayak semacam orang mayoritas pasti suka jalan-jalan. Betul. Itu dasarnya. Iya. Terus kenapa motoran? Ya lebih pertama-tama motor itu jadi kaki. Di Jakarta, muter-muter, lebih praktis, lebih hemat, lebih cepet. Kenapa nggak dipakai buat traveling? Iya, sekalian keliling tuh ya Mbak. Betul. Jadi kan kalau misalnya naik mobil atau naik pesawat, paling udah cuma sampai titik, udah selesai. Terus paling ke hotel, keluar hotel, makan gitu aja. Ke kota-kotanya doang tuh ya Mbak. Iya, ke kota-kotanya aja. Tapi kalau misalnya naik motor itu benar-benar bisa masuk ke pelosok dan kita bisa berhenti di depan rumah siapa, ya kan? Jadi lebih masuk banget dan ongkosnya pasti lebih murah. Nah, teman-teman main itu tips kecil tuh dari Mbak Giselle tuh kalau jalan naik motor lebih murah Betul, tuh ya Mbak. Betul banget. Tapi Mbak, kalau kita ngomongin masalah murah nih ya, pasti teman-teman di rumah tuh penasaran ya. Ini Mbak Giselle kalau jalan touring nih sendirian atau tergabung di klub atau komunitas sih Mbak? Awalnya pasti aku komunitas sih. Awalnya aku komunitas. Di komunitas itu aku dapat banyak banget dari safety riding, terus juga manajemen bawa-bawaan kan karena kita nggak ada bagasi gitu. Betul. Terus destinasi, tempat, semua sampai motor itu kan suka beda motor, beda apa ya namanya? Cara bawa gitu ya? Cara bawanya sama dia punya penyakit apa nih gitu kan? Jadi dari situ udah oke, di perjalanan sepanjang jalan juga udah aman. Lama-lama udah nggak sama komunitas lagi, udah sendiri. Paling komunitasnya klub-klub kelompok kecil sih. Kelompok kecil ya, kayak cuma 10, 15 gitu ya. Nah, Mbak Giselle, kadang-kadang kan kalau berangkat touring gitu kan jalan aja atau emang udah dari rumah nentuin destinasi. Terutama buat teman-teman main yang cewek nih, kan biasanya kan kalau cewek jago tuh, gue mau kesini. Nah, kalau dari sosok Mbak Giselle kayak gimana sih? Iya sih. Kayak gitu? Iya kayak gitu dari banget. Rumah tuh udah. Kita karena perencanaan itu kan akan ujung-ujungnya kan duit ya. Benar. Jadi kita mesti tahu tuh, mesti berhenti di mana aja, tempat makannya kita punya duit berapa, makannya di mana, tinggalnya di mana gitu. Jadi mau kemana-kemana itu pasti. Tapi coba kita colek ya. Sesosok Mbak Giselle tuh masih mau tidur di SPBU nggak? Masih dong. Masih. Digigit nyamuk tuh Mbak ya? Itu masih. Masih? Jadi rumah warga, terus pos kamling. Yang layak tuh ya. Yang kayak gitu-gitu SPBU itu masih termasuk bagus loh. Karena gitu ya? kan keramik gitu kan. Itu masih termasuk oke. Tuh kayak gitu teman-teman main. Pasti penasaran kan? Sekarang Rangga akan pengen lebih deep bahas pengalamannya. Lanjutin yuk. Teman-teman di rumah pasti penasaran ya. Rangga pengen ngebahas lebih deep lagi nih tentang perjalanannya Mbak Giselle keliling Indonesia. Yang pertama Rangga pengen bahas pengalaman nih Mbak. Pasti pengalaman macam-macam tuh Mbak. Dari yang paling enak dulu deh. Aku pengen tahu Mbak destinasi yang nggak bisa kamu lupain atau pengen balik lagi kemana Mbak? Kemana ya?
2 atau 3 deh Mbak. Komporin teman-teman main nggak? Komporin. Soalnya susah banget, setiap destinasi yang disamperin itu, misalnya nih, ya di tempat sini gunungnya bagus banget, tapi di sana bagus juga, cuman ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi nggak, aku pikir ya, semua pojok-pojok Indonesia tuh benar-benar bagus-bagus. Dan nggak usah jauh-jauh ya, di Jawa Barat aja tuh kita mau explore nggak akan sanggup cuma 1 bulan 2 bulan pasti gitu loh. Lebih itu ya Mbak. Itu pasti lebih dan beraneka macam curug. Betul. Terus yang lain-lainnya lagi. Jadi kalau misalnya aku kayak diminta destinasi mana ya? Aku masih nggak bisa nyebut di mananya karena misalnya ke satu tempat yang sama 2 kali 3 kali tapi timnya beda. Itu juga udah berbeda kan? Punya cerita yang berbeda itu. Tapi tipikal Mbak Gisel pasti tuh yang kalau explore nih nggak ditamatin semua tuh biar balik lagi. Iya, bener banget. Kelihatan. Nah tapi Mbak, kalau aku coba luasin lagi ya, Indonesia kan banyak tuh kepulauan tuh Mbak, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan sekitar. Kota yang pengen kamu kunjungin balik lagi deh, 1 aja. Kalau di Jawa lebih ke Jogja. Lebih ke Jogja. Waduh, karena Jogja magisnya tuh the best banget ya Mbak. Gak ngerti ya, kayaknya kayak nyuruh-nyuruh datang lagi. Bener, semoga dapet jodoh orang sana tuh Mbak. Amin. Iya kan? Nah, itu Jogja tuh Mbak. Kalau kota yang pengen kasarnya balik lagi tuh nggak akan ngebosenin ya Mbak ya. Nah, selama pengalaman lu jalan nih Mbak, nggak mungkin enak-enak aja dong. Ada horornya dong. Oh ya. Tapi nanti dulu Mbak. Oke. Rangga nggak pengen bahas horornya dulu, tapi pengen bahas trek mana sih Mbak yang paling susah lo lewatin, bahkan aduh gue pengen pulang aja deh, gue nyerah banget nih. Mana Mbak? Off-road. Off-road boleh. Lumpur-lumpuran. Terus dia ada gravel-gravel juga. Dan pertama kali aku touring explore. Jadi kan kalau misalnya mau tarik ke belakang, awalnya kan aku motor sport, aspal mulus. Terus gimana Sel, mau ikut nggak? Oke ikut Kalimantan. Terus yang perdana pakai motor adventure, medannya juga off-road, lumpur, gravel gitu. Itu yang benar-benar jatuh bolak-balik sekali 2 kali mungkin bisa bangunin motor sendiri ya. Lama-lama juga pegel juga. Asli. Terus ya udah sampai nangis-nangis mau pulang, padahal perjalanan 2 bulan itu belum setengahnya. Belum setengahnya tuh teman-teman main tuh. Jadi kasarnya lo nggak tahu nih di depan ada apa lagi nih Mbak ya. Tapi pengen balik lagi nggak? Pengen balik lagi. Kasih tahu ke teman-teman dong Mbak. Waktu itu lagi lo kesana nih Mbak ya. Pasti kan makanan tuh susah tuh ya. Nah cara lo manajemennya itu gimana? Setiap ke kota besar aku beli cemilan-cemilan kecil-kecil gitu. Yang kamu simpan di tas atau di box motor ya. Dan itu keluar bukannya untuk ngemil setiap saat ya. Buat itu darurat. Keluar kalau darurat aja. Tuh, itu tips kecil lagi. Lanjut lagi nih Mbak. Tadi Rangga kan udah menyinggung masalah horor nih Mbak ya. Ini orang Indonesia dan teman-teman main pasti seneng nih kalau ketika kita bahas horor. Iya betul. Selama lu touring Mbak, paling horor di mana? Ada 2 pulau. Iya. Itu Kalimantan dan Sulawesi. Kalimantan dan Sulawesi. Oke, terus Mbak? Itu beda-beda kayak semacam, ini percaya nggak percaya sih ya. Kayak semacam kekuatan-kekuatan itu. Si dimensi itu tuh kayak semacam di Kalimantan tuh lebih horor, lebih menyeramkan. Kalau misalnya di Sulawesi itu lebih jahil, lebih sering disengin. Jadi kayak punya yang berbeda nih Mbak ya. Nah kita ngebahas horornya dulu nih Mbak. Betul. Kayak gimana Mbak? Lagi motoran tengah malam, sebenarnya kan jam 9 jam 10 itu udah harusnya masuk hotel ya. Seharusnya. Ini karena ada sesuatu hal masih jalan terus sampai tengah malam jam 1 jam 2 kami bertiga atau berempat motor 4 motor 4 orang. Kita itu nggak pernah ketemu sama mobil sama rumah warga. Kebayang. Jalanannya gravel, terus gravelnya tuh yang kanan kirinya tuh udah hutan. Iya. Nggak ada lampu, cuman bulan doang. Pas lagi jalan, tau-taunya kita berempat ngeliat ada cahaya, gitu, nyala lampu di sebelah kanan. Terus lampu gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya di situ nggak ada rumah. Lama-lama nyala lagi.
Terus kayak nyalanya itu kayak semacam kita waktu TK bikin gambar rumah, rangka-rangkanya doang gitu. Itu nyalanya tuh segitu, jadi kayak rumah yang terbakar. Dan kita berempat tahu ngeliat gitu, ngeliat sambil jalan, terus kita belum ada intercom, jadi kita nggak bisa ngobrol. Cuman kita yang udah kayak semacam kalau ada apa-apa doa aja atau nggak tetap fokus gitu ya. Lewat, pas udah ke depan ngeliat spion kosong, gelap lagi. Jadi nggak ada apa-apa. Oh, jadi kayak dia ngikutin atau kayak ngejar gitu ya Mbak ya? Dia di samping terus. Kita, kan? Jadi kita jalan, dia tuh nyala satu, nyala lagi. Bener, pas kita udah lewat, udah di belakang tuh udah gelap. Jadi kayak papasan gitu. Wow. Itu yang horor tuh. Yang usil, Mbak. Yang usil. Tikungan masih 3-4 motor juga. Ada kayak kabut. Oke, kabut. Kabutnya tapi bukan kabut kan biasanya langsung semuanya gitu ya. Ini tuh cuman kayak selibet gitu. Lewat. Ya. Itu oke terus. Sekali, 2 kali, lama-lama wah ini bukan kabut nih. Ini kayak berupa selendang tapi tipis banget gitu. Terus pada sadar gitu ya Mbak ya. Oke. Pada sadar pas ngelihat wah aku kan posisi kedua. Jadi aku ngelihat nih ada kabut di depan. Kayaknya bukan kabut deh. Kalau kabut kan semuanya. Sini selendang dan ternyata di motor ketiga itu kayak ngeboncengin gitu, motornya kayak berat. Serius loh Mbak? Beneran. Jadi orang keempatnya dia ngelihat lu boncengin siapa gitu. Wow, itu menarik ya teman-teman mainnya. Itu karena biar bagaimanapun udah jadi sebagian cerita ya Mbak ya, nggak cuma destinasi doang, nggak cuma tadi tidur di mana, tapi bumbu-bumbu horor gitu udah jadi hal biasa tuh ya Mbak? Lebih ke warna ceritanya. Warna ceritanya. Bener. Karena di Indonesia ini kan kalau misalnya destinasinya aja perjalanannya udah keren. Betul. Terus proses persiapannya juga kalau misalnya kita kan suka touring pasti kan seneng ya. Belum lagi makanan dan ya cerita mistisnya itu. Lengkap banget. Mbak Gisel punya tips nggak sih buat teman-teman di rumah nih ya? Persiapan mau touring tuh yang paling umum ketika gue lah ya Mbak, gue baru pengen banget touring nih besok nih ceritanya nih. Apa sih yang harus disiapin? Aku berawal selalu dengan catatan. Kita tahu mau ngapain aja yang tadi kan destinasinya, terus di mana-mana. Oh berarti kebutuhannya apa aja. Betul. Gitu. Jadi kayak mereka kejadian yang akan. Jadi udah disiapin tuh. Ya, terus nanti catat. Kalau misalnya catatannya ternyata, oh gila banyak banget nih baju yang sehari harusnya ganti 3, gimana caranya biar masuk ke tas kecil. Ya berarti pilih-pilih material. Bener, yang tipis yang gitu. bisa cuci pakai gitu. Bener. Terus dipertimbangin lagi, ini penting banget nggak sih, perlu banget nggak sih gitu. Paling enggak tuh kebutuhan pribadi lebih ke mungkin kalau misalnya kita tuh pakaian dalam yang paling banyak kan. Pakaian dalam? Ya udah. Buat cewek-cewek nih? Baju luar itu ya 1-2 karena pakainya yang dry fit. Iya, yang cepat kering. Andaikan basah dicuci langsung kering tuh ya Mbak ya? Oke. Udah, jadi pakai pribadi itu sama alat mandi deh. Alat mandi. Itu udah wajib banget. Udah wajib ya. Terus nanti kalau misalnya punya obat-obatan. Oh, obat khusus tuh ya Mbak ya? Obat khusus teman-teman. Udah kalau misalnya motornya aman, biasanya suka bawa kunci-kunci yang kira-kira bisa dan harus. Tuh, biasanya tadi yang Mbak Gisel singgung ya, kita harus udah tahu punya chemistry-nya, tahu wah ini kurangnya di sini nih. Jadi kita bawa kunci-kuncinya tuh nggak semuanya kita bawa tuh ya Mbak. Jadi kuncinya, ini kayaknya ada keluhan di sini nih, jadi bawa kuncinya aja Iya, betul. Lu bisa bongkar nggak Mbak? Aku nggak bisa bongkar. Nggak bisa bongkar kok touring. Kita kalau kenapa-napa di jalan gimana? Kita mau touring kemana? Jawa. Misalnya. Aku nih ya, aku pengen banget touring ke Bali nih Mbak. Ke Bali. Dari Jakarta sampai Surabaya itu kan masih padat penduduk ya. Tuh, padat nih Mbak. Iya kan? Di Jawa ini kan masih padat penduduk kan. Berarti kalau misalnya kenapa-kenapa juga, misalnya paling jeleknya kita call untuk derek juga udah masih aman. Jadi nggak perlu khawatir nih ya Mbak ya. Masih aman banget. Iya. Tadi kan udah ngomongin tips cara packing. Kadang-kadang ada yang kurang nih Mbak. Apa tuh? Buat diri kita sendiri. Persiapan untuk stamina berarti ya? Stamina mungkin kalau misalnya saat perjalanannya ya banyak minum air. Sama vitamin. Terus kalau misalnya memang ngerasa capek, dia sendiri ya istirahat. Kalau misalnya rombongan
jangan gengsi untuk ngomong gitu loh. Iya, kayak capek kita mampir dulu dong, ngopi dulu kayak atau apa, lurus-lurusin badan, istirahat. Ngeretek-ngeretekin tuh. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya touring yang cuma Sabtu Minggu yang 3 hari seminggu itu kan kita excited ya. Iya, padet banget tuh. Iya, dan kadang-kadang adrenalinnya tuh tinggi, jadi nggak ngerasa capek. Jadi itu masih aman. Kalau misalnya touringnya tuh udah panjang, nah kita tuh persiapannya mesti jauh-jauh hari. Dan sekarang ini maksudnya 1 atau 2 bulan sebelum berangkat aja, tapi jauh-jauh hari lagi. Gitu. Tidur, makan, sama olahraga itu mesti seimbang. Seimbang nih Mbak ya, biar kasarnya nggak cepet capek kayak Rangga. Kapan-kapan kayaknya kita harus Mbak Gisel ngajarin Rangga touring nih. Boleh. Deket-deket aja Mbak, Bandung gitu. Kayaknya seru ya teman-teman. Pasti Rangga akan ngajak teman-teman main juga nih yang di rumah buat streaming nih ya bareng Mbak Gisel nih nantinya nih. Biar kita dijakin touring sama-sama. Nah teman-teman main, tadi Mbak Gisel udah sharing-sharing nih sama Rangga sama teman-teman main di rumah nih yang lagi streamingan. Sekarang Rangga tuh penasaran ya, seorang Mbak Gisel tuh punya pesan apa sih buat teman-teman nih yang di rumah nih ya teman-teman main. Kalau pengen touring atau sikap berkendara, pasti Mbak Gisel punya pesan yang positif nih. Mbak Gisel, kasih tau dong ke teman-teman, gimana sih versi Mbak Gisel motoran atau touring itu? Moga Mbak. Banyak banget orang yang bilang, motor gue cuman ini, gue belum punya ini gitu. Sedangkan si Indonesianya itu benar-benar masih cantik banget gitu ya, di mana-mana. Jadi ya maksimalkan apa yang ada. Betul. Terus ketika touring persiapkan semuanya dengan matang. Terus ya dengan kita selamat di jalan, pastikan kita juga bikin selamat orang di sekitar. Betul. Sesama pengguna jalan juga. Jadi ya safety riding, full gear, dan hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tuh kayak gitu tuh teman-teman, pesan dari Mbak Gisel buat kalian. Kasih tips dikit dong Mbak buat teman-teman ngatur kosnya kayak gimana. Ini penting nih. Ngatur kos. Iya, UUD. Duitnya X. Dengan X itu kita mau ngapain aja nih? Berarti makan sehari kalian berapa banyak nih? 3. Berapa? Nah, 3 kali berarti budgetnya sekali makan berapa nih? 20.000. Nah, berarti itu udah ketahuan ya. Bisa 60. berapa hari? Terus pos selanjutnya nginepnya di mana? Hotel yang murah. Nah, murahnya, kategori murah itu kan? Iya, tergantung kita. Ya, itu berarti kita mesti lihat budgetnya dulu. Betul. Mbak Gisel, thank you banget nih. Sama-sama. Udah berbagi sama Rangga, sama teman-teman main yuk di rumah. Kapan-kapan pokoknya kita tagih ya janjinya Mbak Gisel buat ngajakin Rangga dan teman-teman main yuk itu touring bareng. Ayo. Mbak Gisel sehat-sehat selalu. Siap, pokoknya jangan sampai sakit ya Mbak ya. Oke, kayak gitu teman main. Jadi Rangga udah ngobrol banyak sama Mbak Gisel dan ngebahas segala apapun. Buat teman-teman main di rumah, kalau punya pertanyaan ya buat Mbak Gisel atau Rangga, itu bisa tulis di kolom komentar. Atau ketika ada yang ngefans sama Mbak Gisel, itu bisa kalian bagikan konten ini ke teman-teman kalian. Oke, teman-teman, Rangga pamit dulu. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Main, kalian coba buka profile Main, di situ banyak banget video yang mungkin relate sama kalian. So, Rangga undur diri, sampai ketemu di kompor-kompor, modif, bengkel, touring, jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.